Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah ini. eh, Statement dari Ustadz Felix Xiao yang menyindir BNPT ya terkait masalah minyak goreng ya yang langka dan sekarang dalam tanda kutip dikuasai oleh mafia. Ya, bagaimana kelanjutannya? Mari kita sama-sama selengkapnya sesuai yang dilansir oleh radaltegal.com. Langsung saja kita bacakan. Kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng yang meresahkan masyarakat Indonesia ikut dikomentari penceramah Ustadz Felix Xiao. Dia menyoroti adanya penyelundupan pasokan minyak goreng yang dilakukan mafia ke luar negeri. Iwal penyelundupan ini diungkapkan Menteri Perdagangan Mendak Muhammad Lutfi bahwa bahkan Mendak terang-terangan meminta maaf karena tidak bisa mengontrol mafia tersebut. Apa karena mafia minyak goreng ini bukan muslim? Jadi enggak dianggap radikal, enggak dianggap masalah, kata Ustadz Felix melalui akun pribadinya di Instagram yang dikutip. Dia pun menyentil Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT yang dinilai dia menyikapi persoalan ini. Harusnya tuh BNPT diminta mengurus begini, Densus diminta datengin mafia-mafia ini yang nyata-nyata menyusahkan banyak orang. Nyata-nyata buat masalah, ujar penceramah berdarah Tiongkok Indonesia itu. Menurut Felix, seharusnya mafia minyak goreng masuk dalam daftar radikal. Sebab akibat perbuatan para mafia itulah minyak goreng langka dan nyatanya membuat sengsara. Kurang radikal apa nih? Minyak goreng langka, rakyat sengsara, ngantri bahkan ada yang mati. Tapi stok tetap susah sindirnya. Dia juga mengaku heran dengan kenyataan yang terjadi, yaitu begitu pemerintah mencabut harga eceran tertinggi HET hingga membuat minyak goreng langsung melambung, tiba-tiba stok melimpah. Lah kenapa aja? Lah kenapa kemana aja minyak goreng selama ini? Negara nggak bisa lawan mafia pangan. Kemarin kok hebat banget, jumawa banget bilang NKRI harga mati, kritik Ustadz Felix yang sebelumnya menyoroti karena namanya masuk daftar penceramah radikal. Dia pun kembali menyentil BNPT yang selama ini dinilai paling getol bersuara soal radikalisme. Itulah kita, nggak ada masalah kalau bukan radikal. Dan radikal itu kalau mengganggu kepentingan penguasa, sindir Ustadz Felix kembali. Sebelumnya Mendak Lutfi mengungkapkan kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada penyelundupan pasokan yang dilakukan oleh mafia ke luar negeri. Menurut Lutfi, seharusnya dengan kebijakan harga eceran tertinggi dan Domestic Market Obligation (DMO), kebutuhan minyak goreng bisa terpenuhi setiap bulannya. Jadi ini yang saya sebut bahwa ini perbuatan mafia yang mesti kita berantas bersama-sama, ungkap Mendak pada rapat bersama DPR Kamis 17 Maret lalu. Ya, sobat sekalian, jadi memang kita juga patut aneh gitu ya terhadap masalah minyak goreng ini ya, yang dikatakan oleh Mendak dalam rapat dengan DPR itu mengatakan bahwasanya dia sudah menyerah dengan menghadapi mafia yang ada di terkait masalah kelangkaan minyak goreng ya. Nah, yang berarti dipertanyakan ya, dengan segenap kekuatan ya, sumber daya yang dimiliki oleh negara, kenapa bisa sampai kalah dengan mafia gitu ya? Kalau tidak, pastilah mafia itu mempunyai, kalau tidak pastilah mafia itu mempunyai backing yang sangat kuat, entah dari aparat ya, ataupun juga dari penguasa itu sendiri ya. Jadi dalam hal ini kalau terkait tidak bisa ataupun menyerah terkait masalah mafia ya, ya kembalikan saja bahwasanya masalah ini bisa diadukan langsung kepada presiden atau dalam ini menteri dalam negeri Mendak itu menteri perdagangan yang kalaupun tidak mampu ya bisa resign gitu ya. Kenapa ya? Karena sudah bilang sendiri bahwasanya tidak ada kemampuan untuk mengatasi mafia gitu ya. Padahal ya kalau pejabat di Korea Selatan atau di luar itu kalau mereka sudah tidak mampu mengatasi
apa namanya, ataupun ada pelanggaran kewenangan ataupun dan lain sebagainya, mereka langsung malu dan resign ya, karena mereka menganggap itu adalah etika berkenegaraan yang harus dijunjung tinggi. Nah ini beda gitu ya, ketika tidak mampu ya, padahal menteri loh ya, ini bukan sekelas kecamatan ataupun kelas kota ya, tapi ini tidak mampu, dalam tingkat menteri itu kalah dengan mafia gitu ya. Bayangkan menteri aja sudah tidak mampu ya. Bayangkan misalnya kita ya misalnya kalau padahal ya dulu itu kalau untuk masalah yang lain ya juga pernah disampaikan bahwasanya negara tidak boleh kalah ya terhadap apa ya, terhadap radikal yang nggak ada masuk akal gitu ya, menganggap bahwasanya radikal itu sebagai permasalahan. Tapi giliran masalah mafia yang setorannya dalam tanda kutip lebih besar kepada yang mempunyai kekuatan ya, mereka tidak mampu gitu ya. Padahal negara punya sumber daya yang mumpuni ya, punya aparat yang jumlahnya banyak ya, ada kepolisian, TNI, kurang apa? Kalau tidak, mafia itu pastilah ada backing dari aparat yang setorannya lebih besar gitu ya. Nah ini juga patut kita sayangkan gitu ya. Ini juga patut kita sayangkan kenapa sekelas menteri itu tidak bisa mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng yang seharusnya bisa ditangani gitu. Karena mempunyai kemampuan. Beda dengan kita. Kalau kita itu bisanya apa gitu ya. Dia bisanya cuma apa namanya, mengkritik gitu ya, tidak bisa menggerakkan aparat untuk menangani mafia, tidak bisa menggunakan kewenangan kebijakannya untuk apa namanya, mengatasi kelangkaan ya. Nah ini sekelas menteri yang bisa langsung meminta kepada presiden untuk mengerahkan aparat baik itu Polri atau TNI untuk mengatasi mafia, ini tidak dilakukan gitu. Ini hal yang aneh ya. Apakah hanya menghadapi radikal itu saja, dan radikal itu juga tidak jelas ya. Nah untuk isu tentang radikal ini juga patut kita sesalkan juga gitu ya, tergantung makna siapa yang mendefinisikan radikal ya. Padahal dulu Bung Karno itu mengatakan bahwasanya radikal itu definisinya positif gitu ya. Dalam partai itu kita harus menjadi partai yang radikal gitu ya. Artinya positif kan. Nah sekarang pada saat revisi sekarang itu berubah menjadi stigma negatif yang dalam tanda kutip yang bisa disematkan kepada dalam tanda kutip mereka yang kontra atau yang sering mengkritik penguasa atau yang tidak sejalan dengan pemerintah. Nah ini juga tidak sesuai dengan apa yang mereka apa namanya, tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang menghargai apa namanya, bahwasanya di undang-undang itu juga menjamin ya setiap warga negara itu menjamin kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan melakukan pikiran dalam bentuk lisan dan tulisan. Itu tidak dilaksanakan dan juga tidak menghargai kritik yang notabene-nya sebagai apa, kritik sebagai rasa sayang ya, ingin menjadikan negeri ini menjadi lebih baik. Nah itu yang coba dikritik oleh penceramah Ustadz Pelik gitu ya. Ustadz Pelik sebagai salah satu dari komponen masyarakat civil society yang juga melihat fenomena kelangkaan minyak goreng ini sangat mengkhawatirkan. Coba bayangkan negeri ini yang mempunyai sumber daya kelapa sawit CPO, bahan dari minyak goreng yang ya salah satu yang terbesar di dunia, uh, bisa apa namanya, kesulitan dalam memproduksi minyak goreng ya, sampai ibu-ibu itu ngantri dan sebagian itu dilaporkan ada yang meninggal dunia. Kita juga patut khawatirkan kondisi yang mengenaskan di negeri ini ya. Ya ibarat seperti anak ayam yang ya mati di lumbung padi gitu ya. Ini kondisi yang sangat mengenaskan yang harus kita jadikan apa namanya, koreksi kepada pemerintah ya.
kurang apa kita itu dalam melaksanakan tugas kita sebagai warga negara. Kita sudah membayar pajak, ya, sudah menjalankan kewajiban sebagai warga negara, ya. Seharusnya ketika sudah membayar pajak, artinya negara ini, ya, para pejabat harus menjalankan tugasnya dengan baik, gitu ya. Laksanakan tugasnya dalam hal ekonomi, ya, mendistribusikan apapun, ya, sampai termasuk juga masalah kelangkaan minyak goreng ini juga patut kita sesalkan. Dan yang patut kita sayangkan juga, kenapa sampai ada pengakuan, ya, bahwasanya Menteri Perdagangan itu sampai bisa tidak mengatasi mafia, ya. Kalau saya, ya, kalau saya individu, kalau sudah levelnya menteri, itu pastilah, ya, kita semua, ya, yang mempunyai akses, ya, ataupun kita selevel menteri kan pasti mempunyai akses untuk bekerja sama dengan aparat, ya, dalam hal ini pihak kepolisian ataupun dalam pihak TNI, ya, untuk segera mengatasi mafia ini. Nah, ini juga perlu ketegasan dari presiden, ya, dan apakah dahulu kita ingat presiden juga pernah, ya, mengeluarkan janji misalnya kartu sembako murah, gitu ya. Nah, sekarang realisasinya bagaimana, ya? Jangankan sembako, hal yang kecil cuma minyak goreng itu susah, gitu ya. Dan ini juga patut kita sesalkan, gitu ya. Nah, untuk aparat-aparat yang terkait dengan yang dikritik oleh Ustadz Felix Sio itu juga patut kita kritik, gitu ya. Misalnya untuk BNPT, dan di dalamnya juga ada Densus, ya. Densus kenapa, ya, itu tajam kepada orang-orang dalam tanda kutip, ya, orang-orang muslim, orang-orang yang tidak ada kaitannya, orang-orang yang dalam tanda kutip tidak berbahaya bagi negara ini, ya. Kemarin terakhir Dr. Sunardi ditembak dengan masih dugaan diduga sebagai teroris. Tidak ada pengadilannya, tidak ada keputusan dari pengadilan yang memberikan vonis ketetapan bahwasanya, artinya belum ada proses pengadilan, gitu ya. Kalaupun ingin melumpuhkan dalam hal ini dugaan, bisa dilumpuhkan, gitu ya. Tidak harus sampai menimbulkan yang terduga itu meninggal dunia, atau bisa langsung lakukan pemeriksaan di rumahnya, kan itu bisa dilakukan, ya. Jadi aktivitas Densus, BNPT, ya, yang seharusnya bisa digerakkan, ya, digerakkan pada saat sekarang, ya. Kelangkaan ataupun adanya mafia inilah sebenarnya teror, ya. Terorisme salah satunya yang harus bisa melihat, ya. Jadi jangan hanya teror atau terorisme itu menyasar kepada umat muslim saja, gitu ya. Ini juga salah satu teror. Coba bayangkan emak-emak, ya, antri, ya, di luar Jawa itu antri sampai seperti konser, ya. Saya juga patut berpikir, ya, bagaimana jika salah satu dari mereka itu misalnya ibu kita, gitu ya, saudara kita perempuan, kan semuanya emak-emak itu yang semuanya ngantri, dan mereka kasihan, ya, untuk antrinya panjang, dan ketika sudah mendapatkan antriannya ternyata habis, ya. Jadi inilah kondisi berkebalikan dengan negara yang seharusnya subur, kaya, tetapi untuk hal-hal seperti ini, ya, tidak bisa mengatasi problem yang terus-menerus, ya, yang muncul bertubi-tubi menghantam negeri ini. Apa yang disampaikan oleh Felix, ya, hal kritik, gitu ya, hal kritik yang seharusnya bisa menjadi koreksi bagi para aparat, ya. Janganlah hanya melihat radikal itu sebagai masalah, dan pada kenyataan nggak ada radikal itu memberikan permasalahan problematika di tengah umat, ya. Yang ada apa? Yang mafia ini yang ada tampak, gitu ya. Ada mafia, kemudian ada korupsi, ya. Bayangkan di luar negeri itu Presiden Hugo Chavez itu saking tegasnya sampai memerintahkan rakyatnya itu untuk para koruptor bisa langsung ditembak langsung, ya. Saking tegasnya bahwasanya bisa melihat permasalahan yang benar-benar real. Hugo Chavez melihat real, ya, koruptor itu uang rakyat dikorup, ya, sehingga tidak bisa memanfaatkan uang itu untuk kesejahteraan rakyat, itu langsung memerintahkan untuk tembak, ya. Dan kita, ya, tidak bisa melihat real, masalah real sesungguhnya masyarakat negara ini, ya. Masa permasalahan yang depan-depan mata, korupsi, ya, kelangkaan minyak goreng,
justru melihat radikal-radikal yang tidak ada kaitannya sama sekali terhadap permasalahan di negeri ini. Ya, saya juga speechless ya terkait masalah kelangkaan minyak goreng ini ketika harga HET itu dinaikkan ternyata malah membluber ya stok minyak goreng. Berarti sekarang kemana saja gitu ya. Makanya ini menjadi koreksi bagi para Mendak dan juga publik pejabat terkait ya. Tolong ya kasih rakyat itu sudah susah gitu ya. Jangan menambah beban mereka ya. Jangan menambah penderitaan rakyat, terutama juga para emak-emak. Segera atasi masalah kelangkaan minyak goreng yang sampai berbulan-bulan ya, ini tidak terselesaikan. Ya, kita berharap semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.